Sebuah ingatan tentang seorang anak laki-laki yang terperangkap dan ketakutan. Dia mengingat semua saat dia merasa takut, semua penderitaan, dan semua amarah. Setiap momen menyakitkan adalah pukulan, menempa dirinya yang sekarang. Dan sekarang dia sedang dalam sesi terapi. Ini adalah Kasai Mura, protagonis kita. Dokternya terkesan dengan pemulihannya. Kasai mengucapkan terima kasih dengan kaku, tetapi saat jam berbunyi, dia sudah pergi. Dokter memintanya untuk datang lagi minggu depan. Namun Kasai memberikan alasan yang tidak jelas tentang universitas. Dia sudah keluar pintu bahkan sebelum dokternya selesai bicara. Meskipun begitu, dia tampaknya senang dengan kemajuannya. Di luar, Kasai mencemuh gagasan tentang kemajuan. Dia menyalakan sebatang rokok, tatapannya mengeras, tetapi momen tenangnya dengan cepat terganggu. Sekelompok preman berpakaian rapi telah menemukannya. Pemimpin mereka mengejeknya karena butuh terapi. Kasai berbalik, bertanya apa yang diinginkan Sung Min. Sung Min mengatakan orang tua itu ingin tahu kenapa dia pergi. Dia mengingatkan Kasai bahwa bos punya titik lemah padanya. Bahkan saat dia masih kecil dan bicara tentang jiwa, dia mencibir bahwa Kasai selalu gila. Semua terapi itu sepertinya telah memberinya ketenangan seperti zen. Wajah Sung Min menjadi gelap, memperingatkan bahwa ada konsekuensinya. Kasai hanya membuang rokoknya dan menantang mereka untuk mencoba menghentikannya. Seringai gila menyebar di wajah Sung Min, tetapi dari atap di atas, seorang pemain baru mengamati kejadian itu. Keesokan harinya, Kasai keluar dari apartemennya. Dia masih memikirkan orang tua itu yang mengirim Sheng Min, tetapi pikirannya terganggu oleh sapaan ceria. Seorang wanita tua bertanya apakah ini hari pertamanya di universitas. Itu adalah tetangganya, Nyonya Chow, yang membuatkannya makan siang perayaan. Dia mencoba menolak dengan sopan, tetapi wanita itu memaksa. Di dalamnya ada sebuah kotak berisi pangsit yang tampak lezat. Dan begitu saja, protagonis kita yang tegar itu luluh sepenuhnya. Dia membungkuk dalam-dalam, berterima kasih padanya berulang kali. Wanita itu tersenyum, mengatakan kalau pangsit itu kesukaan putranya. Kasai tersenyum, berkomentar bahwa selera putranya bagus. Dia berjanji akan membawakan sesuatu dari Soho, tapi suaminya menerobos masuk dengan permintaan yang sangat spesifik. Perselisihan suami istri klasik tentang kue dan kesehatan gigi. Saat Kasai berjalan pergi, mereka terus berdebat tentang makanan penutupnya. Dia berbalik dengan senyum tulus berterima kasih pada mereka berdua. Pasangan itu melihatnya pergi, melihat bayangan putra mereka sendiri. Mereka tahu dia telah melalui banyak hal dan hanya ingin menunjukkan kebaikan padanya. Dan dengan tindakan kecil penuh kasih itu, dia melangkah menuju kehidupan barunya. Tapi masa lalu tidak pernah jauh tertinggal, kenangan akan api dan kehilangan. Cerita resminya adalah kebocoran gas. Penglihatannya dianggap sebagai trauma. Tapi Kasai yakin dengan apa yang dilihatnya meskipun tidak ada yang akan percaya pada anak yang trauma. Setelah 10 tahun mencari jawaban, dia pikir dia sudah bisa melupakannya. Jadi kenapa kenangan itu kembali sekarang? Dia berusaha mati-matian untuk menyingkirkannya. Mengepalkan tinjunya dengan tekad, masa lalunya yang kelam dan penuh kekerasan harus tetap di belakangnya. Dia berlari menuju masa depan menyatakan kelahirannya kembali, hanya untuk dikalahkan oleh satu-satunya musuh bebuyutannya, kalkulus. Sebuah dentuman keras membangunkan Kasai dari tidurnya. Dia duduk, bertanya-tanya suara apa itu. Dia menempelkan telinganya ke dinding sambil memikirkan jus, tapi suara yang dia dengar jauh dari normal. Sebuah suara retakan tajam terdengar dan matanya terbelalak. Itu bukan suara film, itu adalah suara tembakan. Dia berpikir untuk menelepon polisi tapi kemudian menghentikan dirinya sendiri. Kenangan saat diabaikan sebagai seorang anak muncul kembali. Dia tidak tahan membayangkan salah lagi, tapi dia akan menggunakan keinginan makan kue sebagai alasan untuk memeriksa. Kasai dengan hati-hati membuka pintunya untuk menyelidiki, tetapi seseorang sudah menggedor pintu keluarga Chu. Seorang pria dengan pakaian aneh menuntut untuk diizinkan masuk. Kasai membeku, keringat dingin bercucuran, karena dia mengenali kilatan bilah itu. Tapi sebelum dia bisa bertindak, tembakan merobek pintu. Kasai hanya bisa menatap dengan sangat terkejut. Penyerang itu berhenti seketika. Saat dia jatuh, sebuah suara dari dalam mengeluh tentang kekacauan itu. Si penembak bertanya-tanya apakah dia salah apartemen. Dia berbalik, bertanya-tanya siapa bocah ini. Tapi ketakutan Kasai sudah berubah menjadi amarah. Pria bersenjata itu tidak ragu-ragu untuk membidik, tapi jagoan kita sudah menerjang ke depan. Dia merebut senjata itu dengan cengkeraman kuat, dan dalam satu gerakan cepat, dia melucuti senjatanya. Dia melanjutkannya dengan pukulan kanan yang brutal. Sia-sia sudah ketenangan zen dari terapi itu. Pria itu terhempas ke lantai, tapi sosok lain muncul dari bayang-bayang. Dengan tenang memanggil nama Kasai. Pria berambut putih itu berkata dia khawatir salah alamat. Tapi di dalam, Tuan Cho terbaring terluka di lantai, dan Nyonya Cho dalam kondisi yang sama parahnya. Kue yang dia janjikan untuk mereka hancur di tengah reruntuhan. Mata Kasai menyala dengan amarah dingin yang sunyi. Preman lain muncul memperingatkan bahwa tidak ada jalan keluar. Dia mengangkat senjatanya untuk menembak. Tapi Kasai sudah bergerak. Ekspresi sombong pria itu berubah menjadi kaget saat Kasai melayangkan tendangan yang jelas tidak diajarkan di universitas.
Melepaskan seluruh kekuatan dari masa lalunya yang penuh kekerasan, pria berambut putih itu menerima pukulan brutal di wajahnya. Kasai berdiri di atasnya, menuduhnya telah melukai orang yang tidak bersalah. Adegan beralih ke masa lalu, ke lawan lain yang menyerah begitu saja. Kembali ke masa kini, penjahat itu menyeringai di antara darah. Dia akhirnya mengerti legenda sang malaikat maut. Dia mengklaim dialah yang selalu membereskan kekacauan Kasai, dan sekarang dia bilang dia akhirnya mengerti. Tapi dia belum selesai. Dia mengeluarkan pisau tersembunyi, karena tampaknya semua orang di pekerjaan ini membawanya. Dia menyeringai di antara darah menyebut dirinya sang Algojo, tapi serangannya dihentikan oleh pedang tak terlihat. Kasai mendongak, benar-benar terkejut dengan intervensi itu. Pria berambut putih itu tertahan di lantai, dilumpuhkan, dan melalui jendela yang pecah, sebuah siluet baru muncul. Laras pistol yang berasap mengisyaratkan adanya pemain lain dalam permainan ini. Dua sosok baru muncul, mengomentari situasi yang nyaris berbahaya itu. Kasai hanya bisa menatap, menuntut untuk tahu siapa mereka. Pria itu dengan santai menjawab bahwa merekalah yang menyelamatkan hidupnya. Dia menyadari pakaian mereka cocok dengan pria yang ditembak Seung Min. Kasai menuntut untuk tahu apa yang mereka lakukan di sini. Tetapi adegan beralih ke ingatan seorang anak laki-laki yang lebih muda meraih sebilah pisau. Sebuah suara memperingatkannya bahwa menyentuhnya akan menjadi kesalahan fatal. Di dekatnya, seorang wanita bertopeng melaporkan bahwa dia telah menemukan target mereka. Pria yang diajaknya bicara, Ryan, tampaknya tidak begitu senang dengan berita itu. Dia menyuruhnya untuk menyiapkan target untuk diekstraksi meskipun kekurangan orang. Waktu mereka habis karena jiwa target sudah bergerak. Mata anak laki-laki itu melebar saat mendengar kata jiwa dan pria yang baru saja menyelamatkan Kasai di masa sekarang melangkah ke masa lalu. Dia mendekati Kasai muda sambil memuji gaya bertarungnya. Kasai muda menuntut untuk tahu apa yang mereka maksud dengan jiwa. Pria itu tampak terkesan dengan kelugasannya dan kepadatan jiwanya. Kasai benar-benar bingung dan bertanya apa yang dia bicarakan. Orang asing itu memeriksa arlojinya dan berkata dia akan menjelaskannya secara singkat. Saat arlojinya bersinar, dia menjelaskan bahwa mereka adalah pembunuh yang membunuh 2 kali. Pertama, mereka melenyapkan tubuh fisik seperti yang dia lakukan pada penyerang Kasai. Kasai mendengarkan, ekspresinya sulit dibaca. Yang kedua, katanya, adalah untuk menghancurkan jiwa mereka dan mencegah reinkarnasi. Dia menunjuk ke ingatan sosok berkerudung, mengakui ini sulit untuk dipahami. Tapi dia menawarkan kesepakatan karena Kasai jelas punya dendam dan dia butuh bantuan. Pria itu menawarinya kesempatan untuk pergi ke dunia lain, ke alam jiwa untuk membunuh target mereka untuk terakhir kalinya. Tapi Kasai hanya peduli pada satu hal, bukti bahwa jiwa itu ada. Dengan api di matanya, dia menuntut untuk ditunjukkan. Namun, wanita itu berpikir melibatkan orang luar adalah sebuah kesalahan, tetapi rekannya bersikeras bahwa jadwal mereka padat. Selain itu, katanya, jiwa anak itu cukup kuat untuk lompatan itu. Dia memeriksa alat bacanya, terkejut oleh kepadatan jiwanya yang luar biasa. Pria itu menepuk Kasai, bertanya apakah dia siap untuk pergi. Dia menjelaskan bahwa dia membutuhkan partner untuk perjalanan jiwa kecil ini. Dia menjelaskan bahwa kepadatan jiwa yang kuat diperlukan untuk saling mengaitkan. Tapi dengan rekannya yang tidak bisa bertugas, lompatan itu jauh lebih berisiko. Dia mengakui ini jauh dari ideal, lalu bertanya apakah Kasai mau ikut. Kasai muda meledak, menyebut seluruh cerita itu benar-benar gila. Dia mengejek jargon fiksi ilmiah itu, menuntut untuk tahu siapa mereka sebenarnya. Orang asing itu hanya menatap anak yang marah itu tanpa terpengaruh. Dia memotongnya, mengatakan dia tidak punya waktu untuk berdebat. Dia menawarkan pertukaran sederhana, jawaban sebagai imbalan kerja samanya. Dia mengingatkan Kasai tentang satu pertanyaan yang membara di benaknya. Dan setelah bertahun-tahun dihantui, anak kita ini perlu tahu kebenarannya. Jika orang-orang asing ini mengatakan yang sebenarnya, maka setelah seumur hidup mencari, dia akhirnya menemukan jalan. Pria itu, Ryan, tampak geli dengan antusiasmenya yang tiba-tiba. Dia menepukkan tangannya, siap memberi pertunjukan pada anak baru itu. Wanita itu, Selina, terlihat tidak begitu senang dengan rencana itu, tetapi dia memperingatkan Ryan untuk tidak membuatnya menyesal saat dia memulai prosesnya. Ryan hanya menyeringai bertanya kapan dia pernah mengecewakannya. Kata-kata terakhir yang terkenal sobat. Sebuah segel bercahaya besar muncul di lantai di bawah mereka. Kasai menunduk kaget saat cahaya meledak dari dadanya. Dan untuk pertama kalinya, dia bisa merasakan kekuatan jiwanya sendiri. Ryan memberitahu anak itu bahwa hari ini adalah hari keberuntungannya, dan dengan kilatan yang menyilaukan, dunia di sekitar mereka hancur. Kasai hanya bisa menatap, benar-benar bingung dengan perubahan mendadak itu. Dia memegangi dadanya dengan panik saat Ryan memberinya selamat atas lompatan pertamanya. Dia menyebut Kasai berbakat alami, meskipun anak kita sepertinya tidak setuju. Ryan hanya mengingatkannya bahwa dia meminta bukti, menyambutnya di alam jiwa. Dan pada saat itu, Kasai menyadari bahwa dia tidak gila selama ini. Ryan menyeringai, bertanya apakah dia mulai ragu-ragu. Tetapi setelah semua yang dia alami, tidak mungkin dia akan ragu. Dia hanya menginginkan jawaban yang telah dia cari seumur hidupnya.
Rain berjanji akan memberinya jawaban yang dia cari, membuat Kasai benar-benar tercengang. Tapi pertama-tama, dia butuh sedikit bantuan untuk membunuh jiwa Seungmin. Kasai panik, mencoba menghentikannya agar tidak jatuh. Dia berpegangan pada tepian menuntut agar Rain tidak mati, tetapi Rain muncul kembali, dengan santai berdiri di sisi gedung. Ya, fisika itu opsional di sini. Kasai sudah mulai menyesali seluruh perjanjian ini. Rain menjelaskan mereka punya waktu 15 menit untuk menyelesaikan pekerjaan, sambil berjalan menuruni gedung pencakar langit. Dia menyebutkan alam jiwa memiliki aturan yang berbeda saat sebuah perangkat aneh muncul di sebelah Kasai. Perangkat itu berbicara, mengungkapkan bahwa itu sebenarnya Selina. Dia adalah sang pengamat, bertugas melindungi tubuh mereka saat jiwa mereka pergi, dan dia sudah mengeluh bahwa membawa Kasai adalah ide yang buruk. Namun, Rain menyuruhnya untuk bersabar, memutuskan sekarang adalah waktu yang tepat untuk perkenalan. Dia Rain Choi, seorang pembunuh untuk asosiasi pemburu jiwa. Kasai hanya termangu di sana, mencoba memahami semuanya. Rain mengatakan kepadanya dia siap kapanpun dia siap, seolah-olah mereka hanya akan berjalan-jalan. Melihat bayangannya, Kasai hanya bisa berpikir bahwa ini gila, tapi dia perlahan menjejakkan kakinya di sisi gedung. Jari-jari kakinya mencengkeram tepi, seluruh kota terhampar di bawahnya. Dan dengan lonjakan adrenalin, dia berdiri siap untuk apapun yang terjadi selanjutnya. Dia meregangkan lehernya, memutuskan untuk mengikuti saja kegilaan ini. Dia melangkah maju, berjalan di sepanjang tepi gedung pencakar langit. Rasa takut awalnya sudah berganti menjadi tekad. Rain menyeringai, mengatakan pada Selina bahwa dia terlalu khawatir. Dia menyebutnya pesimis, jelas menikmati ini. Kasai mengingatkannya tentang kesepakatan mereka, tetapi Rain berkata urusan bisnis dulu. Dia menunjukkan bahwa target mereka, Seungmin, sudah pergi. Dia bertanya apakah Rain serius membicarakan tentang reinkarnasi. Rain mengonfirmasinya dengan santai menunjuk ke langit. Sepertinya itu benar-benar ada sekarang. Dia menjelaskan jiwa Seungmin telah bereinkarnasi lebih dari 40 kali. Setiap kehidupan lebih brutal dari yang sebelumnya. Rain menjelaskan bahwa sepanjang sejarah, tak terhitung yang telah menderita di tangannya. Dan beberapa orang, katanya, memang tidak pantas mendapatkan kesempatan kedua. Saat energi merah berderak di sekitar lengannya, dia melanjutkan, menyatakan bahwa tugas mereka adalah mengeksekusi yang tidak layak. Sebuah pedang merah bercahaya muncul di tangannya. Kasai tentu saja sedikit ketakutan. Orang itu baru saja mengeluarkan pedang dari udara kosong. Pupus sudah harapan untuk hari yang normal. Drone Selina mengumumkan target terdeteksi saat Rain bertanya apakah Kasai melihatnya. Mata Kasai menyipit fokus pada sesuatu yang tinggi di atas. Dan di sanalah ia, jiwa gelap yang rusak melayang di atas gedung pencakar langit. Targetnya terungkap versi mengerikan dari Seungmin. Kasai hanya bisa menatap, bertanya apakah itu benar-benar dia. Rain menjelaskan ini adalah wujud asli jiwanya, menyuruh Kasai untuk tetap di tempat. Tapi Kasai sangat marah, berargumen bahwa dia dibawa ke sini karena suatu alasan. Dia bersikeras tahu cara melawan Seungmin dan bisa membantu. Rain hanya menyeringai, memberitahunya bahwa pertarungan jiwa adalah permainan yang sama sekali berbeda. Tapi ceramah merendahkannya terpotong saat drone Selina terkena serangan. Dia memalingkan kepalanya, menyadari targetnya sedang bergerak. Terlambat, Seungmin sudah berada tepat di belakangnya. Kasai hanya bisa meneriakkan peringatan sambil menonton dengan ngeri. Seungmin yang mengerikan itu menyerang dengan sabetan ekor yang kuat. Tapi Rain sudah pergi saat monster itu menyiapkan serangannya sendiri. Rain mengeluarkan tekniknya sendiri, sabit berdarah. Serangan itu mengukir luka besar di gedung pencakar langit, tapi monster itu sangat cepat menghindari ledakan itu. Ia meluncur di kaca, menangkis sisa energi dan berhenti mendadak tanpa terpengaruh sama sekali. Rain mendarat dengan anggun, berterima kasih pada monster itu karena telah menghemat perjalanannya. Seungmin balas menatap, bertanya apakah dia siap untuk dihancurkan. Rain hanya memberi isyarat agar dia maju. Rain hanya menyeringai mengingatkan monster itu bahwa dia punya jadwal. Mata merahnya menyipit siap untuk mengakhiri ini, tetapi fokusnya buyar karena Kasai menyerbu ke dalam pertarungan. Dia menghancurkan serangan monster itu mengabaikan teriakan marah Rain, dan dalam gerakan yang mengejutkan, dia melayangkan tendangan kuat ke Rain. Monster itu hanya bisa menonton. Jelas tidak menyangka akan ada kejutan ini. Kasai menangkap pembunuh yang tertegun itu sebelum dia jatuh, hanya untuk melayangkan pukulan brutal lainnya ke perutnya. Saat ekor Seungmin menghantam posisi mereka, Rain dengan marah menuntut untuk tahu apa yang sedang dia lakukan. Rain mengeluh tentang tendangan tidak tahu terima kasih itu, tetapi drone Selina menunjukkan bahwa dia menyelamatkan dirinya sendiri. Kasai hanya bisa bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, Rain sibuk menangkis serangan monster itu. Dia memutuskan pendekatan yang lebih proaktif diperlukan, melepaskan teknik kuat yang disebut Crimson Rise. Dia memindai area itu mencari lawannya yang tersembunyi. Dia menyadari monster itu menyerang dari beberapa lantai sekaligus. Tepat saat dia berharap mendapat target yang lebih mudah, sulur raksasa jatuh dari atas. Dia menangkis serangan itu, menyadari itu adalah serangan langsung tunggal dan menggunakannya sebagai pijakan untuk meluncur ke arah sumbernya.
Dia melepaskan teknik seni darah yang kuat, sebuah jurus dahsyat yang disebut taring penusuk. Dia menerobos kaca sambil menjelaskan bahwa gravitasi di luar normal. Tapi begitu dia menyentuh bagian dalam, hukum fisika ada dalam perintahnya. Pedangnya muncul sekali lagi, siap beraksi. Dia akhirnya melihat targetnya menunggu di dalam. Dinding di dekatnya mulai retak di bawah tekanan besar, dan Seungmin menerobos dengan raungan marah. Rain menghadapi monster itu, sekarang bisa melihatnya dengan lebih baik. Dia menyeringai, memberikan kritik yang kurang bagus tentang penampilannya. Di pinggir, Kasai mulai lelah menonton, tapi drone Selina memperingatkannya bahwa dia hanya akan terbunuh. Saat pertempuran berkecamuk, Kasai menyadari ini semua terlalu nyata. Drone itu mengonfirmasi bahwa jika jiwanya hancur, dia akan mati selamanya, tapi dia menyuruhnya untuk tidak khawatir. Karena Rain adalah salah satu pemburu terkuat di asosiasi, dia melepaskan tebasan dahsyat dengan pedang merah darahnya. Menerobos inti dari dunia jiwa, serangan itu mengenai sasarannya, tepat di tengah monster itu. Sebuah jam digital muncul menghitung mundur menit. Rain melompat di udara, menghindari serangan monster itu. Dia mendarat dengan anggun, mengeluh bahwa jadwalnya padat. Energi merahnya berputar saat dia menyuruh monster itu diam, tapi wujud jiwa Seungmin dipenuhi amarah. Dia tiba-tiba mengenali lawannya dari dunia fisik. Dia menganalisis kemampuan unik Rain dalam mengendalikan darah dan menyadari dia mungkin tidak bisa memenangkan pertarungan ini sendirian. Agak terlambat untuk itu sobat. Tapi saat dia memanjat gedung pencakar langit, sebuah ide mulai terbentuk karena dia yakin melihat orang lain di atas sana, dan Kasai hanya bisa menonton dari pinggir. Saat jiwa Seungmin mengeluarkan raungan marah, ekornya menghantam atap membuat Rain terkejut. Sang pembunuh hanya bisa mengumpat saat keseimbangannya goyah. Dia terlempar ke udara, melihat monster itu mempersiapkan serangan lain. Tapi Rain menggunakan kekuatannya sendiri untuk menukik lurus ke bawah. Menerobos langit-langit kaca gedung pencakar langit, dia menghancurkan kaca dengan injakan kuat, membawa pertarungan ke level yang baru. Secara harfiah, Kasai mendongak melalui pecahan kaca, memanggil Rain, tapi perhatiannya langsung tertuju pada ancaman baru. Dia menangkis serangan itu dengan pedangnya sendiri, lengannya telah berubah. Wujud jiwa Seungmin mengaum, senang karena mendapat kesempatan lain untuk melawannya. Mata Kasai menyala karena amarah saat dia akhirnya mengenali lawannya. Rain mendarat di dekatnya sambil mengeluh bahwa Kasai mengabaikannya demi monster itu. Tidak sopan sekali. Monster itu menggeram, terganggu oleh kegigihan si pembunuh. Dia menuntut untuk tahu mengapa Rain begitu bernafsu untuk membunuhnya. Rain hanya menjelaskan bahwa tugas mereka adalah memberikan keadilan atas kejahatannya selama berkali-kali kehidupannya. Seungmin mencemuh kata itu, bertanya-tanya mengapa Kasai mau membantu mereka. Jiwa Seungmin tertawa gila dan menggema. Dia merasa gagasan bahwa mereka akan memberikan hukumannya itu konyol. Dia mengklaim bahwa jika ada orang di sini yang pantas dihakimi, itu adalah pria yang berdiri tepat di belakang Rain. Dia memprovokasi Kasai, menyuruhnya untuk mengungkapkan masa lalunya sebagai sang malaikat maut. Dia marah soal kemunafikan, tapi Rain jelas sudah muak mendengarnya. Si pembunuh menyatakan sudah waktunya untuk mengakhiri ini, kembali fokus pada misi. Rahang monster itu mengatup dengan amarah murni. Dia menerjang ke depan, menyebut pemburu jiwa itu munafik. Dia berteriak bahwa jika dia akan kalah, dia akan membawa mereka bersamanya. Dia menyatakan bahwa Kasai pantas dihakimi bersamanya. Mata Rain bersinar, bertanya pada anak itu apa pilihannya. Monster itu mengundang mereka ke tarian terakhir, tapi Rain terkejut karena dia diabaikan sepenuhnya. Saat serangan mendekat, Rain berteriak agar Kasai bergerak. Tapi tatapan Kasai kosong, tenggelam dalam pikirannya. Dia teringat berpikir bahwa dia bisa meninggalkan masa lalunya. Menyadari bahwa hukuman ini mungkin pantas dia terima, adegan beralih ke penglihatan di mana dia menghadapi Rain sendiri. Dan kembali ke masa sekarang, Rain menerima pukulan telak. Kasai menuntut untuk tahu mengapa Rain menerima pukulan itu untuknya. Rain hanya menyeringai, mengatakan dialah yang menyeretnya ke dalam kekacauan ini, dan akan sangat disayangkan membiarkannya mati begitu cepat. Monster itu mengejek pengorbanannya, menyatakan bahwa Rain bisa menang sendirian. Kasai hanya bisa memegangi sang pembunuh yang terluka saat jiwa Seungmin menyatakan mereka berdua sudah habis. Anak kita sepertinya tidak bisa beristirahat sejenak ya. Pikirannya kembali ke semua kematian yang terpaksa ia saksikan, kehidupan yang dipenuhi kekerasan yang tak pernah bisa ia hindari. Dimulai saat ia bergabung dengan geng setelah orang tuanya meninggal, ia pikir jika ia menjadi lebih kuat, ia akhirnya bisa mengubah masa depannya sendiri. Tapi saat melihat ke belakang, ia sadar tidak ada yang berubah. Di dalam hatinya, ia masih anak kecil ketakutan yang sama. Sebuah suara di kepalanya bertanya apa yang sebenarnya ia inginkan. Dan saat ia berlutut dalam kegelapan pikirannya sendiri, jawabannya datang dengan sangat jelas. Dia menginginkan kekuatan. Kekuatan untuk menghancurkan orang-orang seperti Seungmin, monster sadis yang hidup dari penderitaan orang lain. Ia memutuskan bahwa sebagian orang tidak pantas mendapatkan kesempatan kedua. Sebuah suara bergema di benaknya, mempertanyakan keinginannya akan kekuasaan. Suara itu menyuruhnya untuk meraih jauh ke dalam jurang jiwanya dan menggunakan kekuatan entitas mengerikan di dalamnya. Simbol baru terbakar di telapak tangannya,
sebuah kontrak sedang dibuat, dan dalam sekejap cahaya, ia menerima gelar lamanya, Sang Malaikat Maut. Kasai tertegun oleh lonjakan energi yang tiba-tiba. Ia sadar senjata-senjata ini muncul dari ketiadaan, sama seperti katana milik Rain. Jiwa Seungmin mengaum, melihat anak itu akhirnya beradaptasi. Tapi ia menyatakan bahwa disinilah kehidupan baru Kasai berakhir, tepat saat Rain kembali bertarung dengan teknik seni darah yang dahsyat. Jiwa Seungmin bingung saat serangan darah itu menghilang begitu saja. Rain berlutut, menyeringai menahan sakit, bertanya apakah Kasai ingin membunuhnya. Ia menyuruhnya untuk maju dan melakukannya sendiri, menantang Kasai untuk menyelesaikan tugasnya. Kasai mengangkat salah satu senjata barunya yang bergerak dengan kekuatan. Ia menggenggam gagangnya, sebuah mekanisme aneh berbunyi klik pada tempatnya. Anak kita hampir tidak bisa memahami kekuatan yang kini ada di tangannya. Ia melepaskan ledakan energi emas yang dahsyat, merobek gedung pencakar langit menuju monster di bawah. Serangan itu mengenai sasaran, menelan jiwa Seungmin dalam ledakan api. Kasai diliputi cahaya keemasan, lonjakan kekuatan yang bahkan membuat Rain tertegun. Ledakan itu merobek alam jiwa dengan kekuatan yang menghancurkan. Kembali ke dunia nyata, Selina hanya bisa menatap tak percaya. Dia belum pernah melihat kepadatan jiwa sebesar ini. Rain hanya menyeringai, menikmati momennya saat mengatakan sudah kubilang. Wujud jiwa Seungmin mulai hancur. Sadar terlambat bahwa anak itu punya potensi serius, tapi bahkan saat dia menghilang, dia mengejek Kasai, mengatakan masa lalu tak bisa dihindari. Dia mengingatkannya pada kru lamanya, mengklaim merekalah yang membuatnya, janji terakhir yang mengerikan bahwa masa lalu akan kembali. Drone Selina melaporkan masalah saat Rain memerintahkan mereka untuk diekstraksi. Kasai berdiri sendiri, ekspresinya mengeras dengan tekad. Dia menutup matanya menyatakan bahwa bab ini telah berakhir, dan dalam sekejap, dia kembali ke tubuhnya sendiri. Dia duduk dan menemukan Rain dan Selina juga tergeletak di lantai. Kembali dengan anggun hanyalah angan-angan, tapi kata-kata Seungmin memicu kenangan menyakitkan. Seorang pria yang pernah dihajar di masa lalunya menyeringai padanya, mengingat hari dia bergabung dengan kru lamanya, dan Kasai tahu hidupnya selamanya berubah oleh pilihan itu. Kasai memeriksa Rain yang tampak tenggelam dalam pikirannya. Rain hanya tersenyum mengatakan jiwanya sedikit babak belur, tapi dia akan baik-baik saja. Kasai hanya bisa setuju dengan ragu-ragu, tapi momen tenang mereka hancur oleh suara gedoran keras. Polisi ada di pintu dan Rain sadar inilah masalah yang diperingatkan Selina padanya. Kasai membeku, pikirannya kalut mendengar suara pihak berwenang. Dia menghadapi mereka, menuntut untuk tahu apakah mereka benar-benar agen resmi. Saat Selina mengangkat Rain yang terluka, Kasai bertanya-tanya apakah dia baru saja memihak penjahat tapi Rain memotongnya, mengatakan tidak ada waktu untuk debat etika. Selina menempelkan masker ke wajah Kasai, memastikan bahwa, ya mereka benar-benar sedang lari dari polisi. Selina mencibir, bertanya apakah dia benar-benar berpikir mereka akan menunggu untuk ditangkap. Dia menyuruhnya melakukan apa yang dia mau tetapi mendoakannya semoga berhasil menjelaskan alam jiwa kepada polisi setempat. Kasai mengangkat maskernya, sadar bahwa perkataannya ada benarnya. Dia melirik kembali ke pemandangan mengerikan itu, mengutuk situasi yang mustahil, pasangan baik hati yang hanya menunjukkan kehangatan padanya. Dan dia tidak bisa tidak merasa bertanggung jawab atas nasib mereka. Tapi Selina menyadarkannya, menuntut untuk tahu apakah dia ikut atau tidak. Tepat saat polisi akhirnya mendobrak pintu, dengan senjata teracung. Petugas utama berhenti total, ekspresinya berubah menjadi kaget. Petugas utama mengumpat, yakin dia mendengar seseorang di ruangan itu, tapi petugas lain melihat 3 sosok melarikan diri di atap. Petugas utama memanggil bantuan lewat radio, matanya tertuju pada para tersangka. Di bawah, mobil patroli melaju ke lokasi kejadian, penumpangnya bingung. Mereka hanya bisa bertanya-tanya bagaimana cara menangkap pelari di atap saat Kasai dan rekan barunya melakukan lompatan berani melintasi celah. Kasai mendarat dengan keras, sudah mulai terbiasa dengan parkur ini. Dia memimpin, berlari melintasi atap dengan kepercayaan diri baru, tapi sebuah proyektil tiba-tiba melesat melewati kepalanya. Dia menunduk tepat waktu, matanya membelalak karena nyaris terkena. Polisi tidak ragu-ragu untuk melepaskan tembakan ke atap. Rain tampaknya tidak terkesan dengan kebijakan tembak dulu mereka. Dia memanggil Selina untuk meminta bantuan, dan Selina sudah bergerak dengan kecepatan luar biasa saat rentetan tembakan lain terdengar dari bawah. Tapi peluru-peluru itu dihentikan oleh pedang yang berputar, membelah proyektil dengan presisi yang mustahil. Petugas itu hanya bisa menatap, tertegun oleh keahliannya yang luar biasa. Trio itu melanjutkan pelarian mereka melintasi cakrawala kota. Rain mengeluh tentang situasi mereka, tapi Selina jelas yang paling dewasa di antara mereka. Rain tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji bakat alami Kasai dalam menghindar. Tapi Kasai sangat marah, berteriak bahwa kehidupan barunya hancur karena mereka. Selina hanya mengabaikannya, menunjukkan bahwa rumah aman mereka ada di bawah. Dan dengan teriakan ceria, Rain melompat dari gedung sambil menarik Kasai. Mereka berdua jatuh ke gang gelap di bawah, menargetkan pendaratan empuk di tempat sampah yang tersedia. Kasai dan Selina mengintip keluar, terlihat sama sekali tidak terkesan.
Mereka dengan cepat memutuskan langkah selanjutnya. Kasai melangkah keluar, kesabarannya jelas sudah menipis. Dia menuntut untuk mengetahui rencana pelarian, mempertanyakan profesionalisme mereka. Rain hanya menyeringai saat Selina mengaktifkan sebuah perangkat. Dia menunjukkan sebuah pintu masuk tersembunyi di lantai. Rain bercanda bahwa dia belum pernah masuk ke dalam yang seperti ini sebelumnya. Selina menjelaskan bahwa Asosiasi Pemburu Jiwa memiliki rumah aman di seluruh kota, dan Kasai tidak terkesan dengan akomodasi mereka saat ini. Tapi Selina menjelaskan itu karena mereka sebenarnya belum tiba di rumah aman. Jadi ini hanyalah lobi yang mencurigakan. Paham? Seluruh ruangan mulai bergetar hebat saat Rain memperingatkannya untuk bersiap-siap karena rumah aman ini tampaknya juga sebuah lift. Lift itu meluncur ke bawah dengan kecepatan yang mengerikan. Akhirnya lift berhenti. Pintunya terbuka ke sebuah ruangan batu. Rain tampaknya menikmati perjalanannya. Sementara teman-temannya terlihat kurang senang. Wajah baru menyambut mereka, menatap dengan ekspresi serius. Saat lift turun ke kompleks bawah tanah yang besar, dan seorang pria berambut merah menyala tidak senang melihat mereka, Rain menjelaskan bahwa rekan mereka yang terluka, Haru, masih hidup. Untuk saat ini, pria itu, Leo, memerintahkan mereka untuk segera membawa Haru ke perawatan medis. Tatapannya kemudian beralih pada Kasai, menuntut untuk tahu siapa dirinya. Selina menjelaskan bahwa dia adalah orang yang kebetulan membantu, seorang petarung terampil dengan kepadatan jiwa yang luar biasa. Minat Leo terusik oleh kepadatan jiwa Kasai yang tinggi. Rain berkomentar bahwa pujian dari Selina memang jarang terjadi. Leo menyeringai, mengakui bahwa Kasai pastilah seseorang yang istimewa, tetapi dia tiba-tiba menodongkan pistol ke rekan mereka yang terluka, Haru. Kasai hanya bisa menatap dengan penuh ketidakpercayaan. Haru menyadari dengan ngeri bahwa rekan-rekan timnya sendiri telah menjebaknya. Leo memberitahunya untuk tidak menganggapnya pribadi. Sudahlah dengan semangat tim itu. Dia menyatakan bahwa jiwanya kotor dan harus dibersihkan. Dan tanpa ragu, dia menarik pelatuknya. Selina hanya bisa menonton dengan wajah dingin dan penuh keteguhan hati. Rain juga tampak sama sekali tidak terpengaruh oleh pengkhianatan itu. Leo hanya menyeringai, asap mengepul dari bibirnya. Tapi tembakan itu tidak pernah mengenai sasarannya karena mata Kasai menyala dengan cahaya baru. Dan dalam sekejap, dia merebut senjata itu dengan cengkeraman yang kuat. Dia memutar tubuhnya, melancarkan tendangan dengan kecepatan kilat, melucuti senjata pria berambut merah itu dalam satu gerakan yang lancar. Sepertinya dia bukan penggemar kekerasan di tempat kerja. Leo tampak lebih terhibur daripada marah oleh serangan itu. Dia mengakui bahwa anak itu jelas tidak buruk. Kasai mendarat dalam posisi bertahan, pistol itu sekarang di tangannya. Dengan mata menyala, dia mengangkat senjata dan membidik pria yang baru saja mengkhianati rekan setimnya sendiri. Tapi Leo hanya menyeringai benar-benar terkesan dengan kecepatan anak itu. Tatapan Kasai terkunci, tekadnya tak tergoyahkan. Tapi dalam sekejap, Leo mencengkeram pergelangan tangannya dengan cengkeraman yang kuat. Dia menyadari bahwa gerakan secepat itu membuat cengkeraman Kasai lemah. Pistol itu terlepas dari genggamannya. Sirna sudah keunggulan itu. Leo menyeringai, menantang bocah itu untuk menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Dan Kasai menjawab dengan rentetan serangan yang ganas. Leo dengan tenang menilai rentetan serangan Kasai. Dia memperhatikan presisi militer di balik wujud anak laki-laki itu, tetapi Kasai menerobos, mendaratkan pukulan dan merebut pistolnya. Dia membidik lagi, kesabarannya benar-benar habis. Dalam sekejap, Leo menghindari tembakan dan memperpendek jarak. Keterkejutan Kasai disambut dengan senyum percaya diri Leo. Pria berambut merah itu merebut senjata itu, menghentikannya seketika. Dia mengokang slide-nya, melucuti senjatanya bahkan sebelum Kasai sempat bereaksi. Dan dengan tendangan cepat, dia membuat pistol itu terbang dari genggamannya. Pistol itu hancur berkeping-keping di lantai batu yang keras. Kasai mengaum, menolak untuk dikalahkan begitu saja. Dia berjungkir balik di udara, mengayunkan pistol ke bawah seperti palu. Leo hanya melihat saat serangan itu datang. Tapi serangan Kasai hanya menghancurkan lantai batu. Dia mendongak kaget menyadari lawannya telah pergi. Leo berdiri di dekatnya dengan santai mengomentari latihan yang bagus. Dia mengakui sekarang dia mengerti mengapa Selina begitu terkesan. Kasai hanya bisa melotot saat Leo memberitahunya bahwa kesenangan telah berakhir. Dia mengangkat senjatanya sendiri, mengatakan klub ini memiliki kebijakan masuk yang ketat. Dan dengan ledakan yang memekakkan telinga, dia mengeksekusi rekan satu timnya sendiri, Haru. Leo mencemu pembangkangan Kasai, menyuruhnya bergerak. Tapi Rain turun tangan, mengingatkan Leo bahwa mereka saling berutang nyawa. Ia menyarankan mereka bisa berurusan dengan Kasai setelah melihat kepadatan jiwanya. Pria berambut merah itu menatap tajam sambil mempertimbangkan usulan itu. Dia akhirnya mengalah, mengangkat tangannya seolah-olah menyerah. Tapi Rain mengungkapkan bahwa Kasai ada dalam daftar target karena ikatan geng lamanya. Kasai tidak menyangkalnya, mengakui bahwa dia adalah bagian dari kru Yomra, tapi dia bersikeras setelah meninggalkan kehidupan itu lebih dari setahun yang lalu. Rain menjaminnya, mencatat bahwa dia sudah mengalahkan Xiongmin, tapi Leo beralih ke Selina untuk konfirmasi, yang membuat Rain sangat marah.
Selina membenarkan bahwa Kasai membantu mengalahkan Xiong Min, tapi dia masih tidak mempercayainya, menuntut untuk tahu mengapa mereka berkelahi. Kasai menjelaskan bahwa dalam kehidupan lamanya, tidak ada yang pernah meninggalkan gengnya hidup-hidup. Sebuah kilas balik menunjukkan kenyataan brutal dari aturan itu. Dia mengungkapkan bahwa dia mencoba menyembunyikan lokasinya sebelum membelot, tetapi Seung Min adalah pemburu yang tak kenal lelah dan efektif dan tidak butuh waktu lama bagi masa lalunya untuk menyusulnya. Tatapan tajamnya menunjukkan betapa beratnya ingatan itu. Pupus sudah harapan untuk kehidupan universitas yang tenang. Rain maju, menjamin performa luar biasa Kasai di dunia jiwa. Dia berpendapat bahwa Kasai pantas mendapatkan kesempatan penebusan sebagai salah satu dari mereka. Leo menyeringai, geli karena Rain benar-benar menjamin seseorang. Dia mencemuh gagasan penebusan itu sendiri. Dia menoleh ke Kasai dan bertanya di mana dia mendapatkan pelatihan operasi khususnya. Mengetahui Yomra adalah mentornya, Leo menganggap mereka pasti dekat. Dia kemudian bertanya apakah Kasai cukup dekat untuk membunuhnya. Pertanyaan itu menggantung di udara. Sebuah tantangan langsung untuk anak kita. Sekilas ingatan tentang seorang anak yang hancur, yang terlalu sadar akan penderitaan yang disebabkan oleh Yomra. Dia tahu bahwa pria seperti itu tidak pantas mendapatkan kesempatan kedua. Suara Kasai tegas saat dia mengatakan bisa melakukannya jika harus, tetapi Leo menyalakan cerutu, jelas tidak yakin dengan jawabannya. Leo mengejek keraguan Kasai, bertanya mengapa dia di sini jika tidak mau membunuh, tetapi Kasai akhirnya mengungkapkan kebenaran masa lalunya. Dia menjelaskan bahwa seseorang mencuri jiwa orang tuanya, sebuah cerita yang tidak pernah dipercayai siapapun. Dia mengakui bahwa dia bahkan mengira dirinya gila dan sekarang perlu belajar tentang dunia mereka. Leo bertanya apakah dia berencana memburu pencuri jiwa ini tetapi mengatakan mereka hanya menghancurkan jiwa, bukan menangkapnya. Kasai tidak peduli, matanya menyala dengan api yang baru. Dia mengepalkan tangannya, menyatakan bahwa informasi apapun sudah cukup. Leo menjentikkan cerutunya, mengakui bahwa kemampuan anak itu lumayan, tapi dia memperingatkan bahwa dalam pekerjaan mereka, itu hanya setengah dari perjuangan. Dia berjalan maju mengatakan sebelum dia memutuskan nasib Kasai. Dia perlu melihat bagaimana Kasai menangani dirinya di dunia jiwa. Dia membawa mereka ke fasilitas pelatihan futuristik yang luas. Kasai melihat sekeliling, benar-benar kewalahan dengan skala semua ini. Seorang teknisi menjelaskan bahwa pod itu adalah ruang halus untuk simulasi jiwa yang aman. Leo menjelaskannya dengan lebih sederhana. Mereka bisa bertarung tanpa risiko benar-benar mati. Dia menyuruh teknisi untuk menyiapkan lingkungan yang menyenangkan untuk dua peserta. Leo menyeringai, jelas menikmati perannya sebagai bos terakhir HRD. Pertandingan diumumkan, Kasai melawan Selina. Dan begitu saja, kepercayaan diri anak itu menguap sepenuhnya. Saat Kasai protes, Leo dengan dingin mengingatkannya untuk bersyukur karena masih diberi pilihan. Selina mendaratkan tamparan keras, menyuruhnya untuk menerima kenyataan. Kasai mengusap pipinya, menyadari dia punya dua pilihan. Dia bisa bergabung dengan para pemburu jiwa atau dieksekusi oleh Leo, tapi dia sadar mereka punya musuh yang sama, yaitu Yomra. Dan dengan bergabung, dia akhirnya bisa membalaskan dendam keluarga Chow. Selain itu, bahkan jika dia berhasil kabur dari tempat ini, dia akan jadi buronan setelah kejadian malam ini. Bukan citra yang bagus untuk anak kuliahan. Dan ini satu-satunya kesempatannya untuk belajar lebih banyak tentang jiwa dan menemukan kebenaran tentang apa yang terjadi pada orang tuanya. Leo menyeringai, tahu bahwa anak itu akhirnya setuju. Leo memberi isyarat dan simulasi pun dimulai. Kasai dan Selina terlempar ke dunia virtual. Indranya kewalahan oleh transisi yang tiba-tiba. Dia mendapati dirinya jatuh melewati koridor digital yang aneh. Dia mendarat di lorong panjang, bertanya-tanya tentang pintu yang tak ada habisnya. Selina muncul, dengan sinis berterima kasih pada Leo atas latar yang menyenangkan ini. Dia menyuruhnya memanggil senjatanya, tapi Kasai mengaku tidak tahu caranya. Dia menghela napas, jelas tidak terkesan dengan kurangnya latihan si anak baru. Dia memutuskan tes ini akan berakhir dengan cepat, sambil memanggil senapan raksasa. Kasai hanya bisa tersenyum kaku, menyadari dia sama sekali bukan tandingannya. Dia melompat mencari perlindungan, memohon waktu sejenak untuk bernapas. Tapi Selina mengingatkannya bahwa musuh sungguhan tidak akan menunggu. Dia membidik, matanya bersinar fokus, hanya untuk mendapati targetnya telah lenyap sepenuhnya. Kembali di ruang kontrol, Rain tampaknya menikmati pertunjukan itu. Kasai menggunakan pintu-pintu yang terhubung secara acak untuk keuntungannya. Dia sadar simulasi itu memberi si anak baru sebuah keuntungan. Jadi ini yang mereka sebut pertarungan adil, tapi dia masih terpojok oleh serangannya yang tak henti-henti. Dia mengintip dari balik kerusakan, menyadari wanita itu menembakkan energi murni, energi yang terasa anehnya familiar dengan kekuatan yang baru saja dia buka. Dia bertanya-tanya bagaimana cara mendapatkan kembali senjata-senjata kuat itu. Untuk saat ini, dia harus mengulur waktu untuk mencari tahu caranya. Jika dia tidak bisa menang dengan kekuatan, dia harus menggunakan akalnya. Dia mencoba mengalihkan perhatiannya, bertanya tentang masa lalunya dengan Leo. Dia menebak pria berambut merah itu pasti seperti ayah baginya.
Tapi Selina mengoreksinya dengan mengatakan Leo hanyalah mentornya. Kasai menyeringai, meragukan dia akan begitu setia hanya pada seorang mentor biasa. Dia mengakui kalau Kasai benar, ekspresinya mengeras. Sebuah kilas balik mengungkapkan Leo menyelamatkannya saat kecil, dan dia berutang segalanya pada Leo. Dan untuk membayar utang itu, dia menjadi penembak jitu terhebat yang dia bisa. Dia melepaskan ledakan energi yang kuat dari senapannya. Kasai sadar untuk bertahan hidup, dia harus menjadi pemburu jiwa, tapi serangannya hanya menembus lorong yang kosong. Dia mengejeknya, bertanya apakah dia benar-benar penembak terbaik. Karena dari posisinya yang baru, dia merasa klaim itu cukup lucu. Dia menyeringai percaya diri, menunjukkan bahwa Selina bahkan tidak bisa mengenainya. Kembali di ruang kontrol, Leo tidak bisa menahan tawa melihat keberanian anak itu. Tapi Selina tidak terhibur, menyebutnya anak kecil sambil membidik lagi. Dia melepaskan rentetan tembakan yang memantul di sepanjang koridor. Leo menyadari bahwa meskipun Kasai cepat, Selina hanya mempermainkannya. Leo hanya menonton, menikmati kekacauan yang telah dia ciptakan. Tapi di dalam simulasi, Kasai bergerak sangat cepat. Dia memprovokasi Selina, bertanya apakah dia berlatih seumur hidupnya demi persetujuan Leo. Dia menerobos serangannya, menyatakan kebenciannya pada orang yang hidup hanya untuk orang lain. Kata-kata itu tepat sasaran, dan fokusnya goyah sesaat. Kasai menggunakan celah itu untuk mendekat, tapi Selina sudah siap dengan mengangkat senapannya untuk bertahan. Dia menghantamkan tinjunya ke senjata itu dengan raungan marah tapi malah terpental oleh tembakan jarak dekat. Dia menancapkan jari-jarinya ke lantai sambil menyebut Selina munafik. Dengan tatapan marah, dia mendorong dirinya untuk berdiri kembali. Selina mendekat, mempertanyakan pencariannya yang putus asa akan jawaban. Dia bertanya apakah Kasai benar-benar melakukan semua ini untuk dirinya sendiri, tapi Kasai sudah bergerak, menyerbunya dengan kecepatan kilat. Dia dengan tenang menghadapi serangannya, mengejek keberaniannya yang hilang. Dia menatap laras senjatanya tanpa rasa takut sedikit pun, dan Selina melepaskan ledakan energi dahsyat lainnya. Serangan itu membuatnya terpental, sebuah serangan telak yang brutal. Dia mencibir, bertanya apakah Kasai benar-benar punya kesempatan. Dia mengungkapkan bahwa saat Kasai bermain-main, dia sedang menghafal setiap jalur. Dia memberinya banyak waktu untuk memanggil senjatanya, tetapi mengakui bahwa Rain benar tentang satu hal. Dia benar-benar punya nyali. Sebuah suara di kepalanya bertanya apakah dia benar-benar akan menyerah sekarang. Saat dia jatuh ke dalam kegelapan pikirannya sendiri, suara itu menyebutnya pecundang. Dia dihantui oleh wajah-wajah orang yang tidak bisa dia lindungi atau balas dendamkan. Dia tenggelam ke dalam jurang. Begitu dekat dengan jawaban yang selama ini dia cari. Tetapi dari kedalaman, sebuah kekuatan baru menggapainya. Matanya terbuka dengan semangat baru, menyatakan pertarungan ini belum berakhir, dan kekuatan mengerikan dari dalam menjawab panggilannya. Seluruh simulasi hancur di sekitar mereka. Saat pilar energi murni meletus dari Kasai, Selina hanya bisa menatap, benar-benar terpana oleh pemandangan itu. Kembali ke dunia nyata, sistemnya menjadi kacau. Teknisi itu panik mengatakan kekuatannya di luar batas. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Seperti yang Rain ketahui, kepadatan jiwa Kasai lebih dari 56.000, angka yang hanya pernah dicapai oleh Leo sendiri. Lupakan soal posisi level pemula. Namun kembali ke simulasi, Selina punya masalah yang lebih mendesak karena Kasai telah berubah ke wujud baru yang menakutkan. Teknisi itu meminta kendali saat simulasi hancur. Selina menuntut untuk tahu apa yang terjadi saat Kasai menunjukkan penampilan baru yang mengerikan. Rekan Rain bertanya-tanya apakah ini adalah Soul Ignition, tetapi Rain berkata tidak. Leo masih bisa merasakan jiwa Kasai, tetapi ada kehadiran lain. Kasai berdiri berubah wujud, kekuatan gelap memancar darinya. Dia menerjang maju dengan kecepatan luar biasa. Selina mengangkat senapannya, ragu dia bisa memperpendek jarak, tapi dia sudah di dekatnya bahkan sebelum dia bisa menembak. Matanya membelalak kaget melihat kecepatannya yang mustahil. Dia mengayunkan senjatanya ke bawah dengan kekuatan dahsyat, tetapi Kasai menahan pukulan itu, pendaratannya menghancurkan lantai. Dia bersalto ke belakang, membalas dengan tendangan yang kuat. Selina menghindar, matanya sendiri bersinar dengan intens. Dia melayangkan pukulan yang seolah merobek udara itu sendiri. Benturan itu menciptakan ledakan besar energi murni. Lupakan soal pertandingan latihan sederhana. Dia menyadari dengan ngeri bahwa dia bukan hanya lebih cepat. Kekuatan dan staminanya terus meningkat. Kasai melepaskan ledakan kekuatan dahsyat lainnya, dan Selina akhirnya mengerti bagaimana dia bergerak begitu cepat. Pintu-pintu itu. Dia melepaskan serangan dahsyat dari senjata jiwa barunya, tetapi Selina membalas dengan teknik kuat miliknya sendiri. Kedua serangan itu berbenturan dalam ledakan besar yang menyilaukan. Mata mereka saling mengunci, tak ada yang mau mundur sedikit pun. Ledakan itu merobek simulasi, menghancurkan tanah di bawah mereka. Ekspresi Kasai tidak terbaca, kekuatannya benar-benar tidak manusiawi. Dia terlempar ke kehampaan, arena sekarang hancur berantakan. Kembali di ruang kontrol, tim panik, tidak dapat menemukan jiwa Selina, percuma saja simulasi yang aman. Tetapi di balik asap, dia menghembuskan napas yang terengah-engah. Dia hanya bisa mengagumi kekuatan tembaknya yang gila, mengakui serangan terbaiknya tidak cukup.
Dia menyadari dia hanya selamat karena bertahan pada detik terakhir. Dia belum pernah menghadapi tingkat kekuatan mentah seperti ini sebelumnya. Dia bergerak murni karena naluri kebinatangan. Selina melepaskan ledakan energi kuat lainnya. Tetapi Kasai sudah bergerak sangat cepat, membalas dengan rentetan serangan ganas miliknya. Jadi Selina memutuskan untuk mengeluarkan senjata pamungkasnya, sungguhan, tetapi wujud barunya mudah teralihkan oleh benda yang bersinar. Dia menggunakan celah itu untuk mendaratkan pukulan kuat dan merobek entitas aneh itu langsung dari jiwanya. Dia melancarkan tendangan brutal, menyatakan dia harus mengakhiri ini sekarang. Benturan itu mengirimkan gelombang kejut energi keemasan melalui kehampaan. Kembali di ruang kontrol, rekan Rain menyadari senapannya hanyalah tipuan. Leo menjelaskan dia menyembunyikan jejak jiwanya untuk mendekat, menyimpulkan bahwa meskipun Kasai punya kekuatan, Selina punya teknik. Tebak kita tahu siapa yang dia jagokan. Dan dalam pertarungan antara kekuatan mentah dan keterampilan, Selina menghindari rentetan serangan ganas, tetapi wujud monster Kasai mengeluarkan raungan putus asa terakhir, melepaskan pilar besar energi murni yang tak terkendali. Simulasi itu benar-benar kewalahan oleh ledakan tersebut. Wujud monster Kasai goyah, berjuang untuk tetap tegak. Tetapi Selina menyatakan bahwa teknik akan selalu menang, menyuruhnya menjadi anak baik dan tetap di bawah. Dia melepaskan ledakan energi dahsyat terakhir. Kembali di ruang kontrol, tim hanya bisa melihat saat dia jatuh. Entitas aneh itu memohon untuk nyawa Kasai, tetapi sikap Selina sama sekali tidak ramah. Dia melepaskan rentetan tembakan lagi untuk menjepitnya. Saat ledakan itu menyatu, Leo akhirnya mengakhiri tes tersebut. Tapi Selina hanya bisa menatap tak percaya, karena Kasai baru saja melancarkan serangan balasan yang dahsyat. Selina menyadari energi spiritualnya sekarang jauh lebih kuat. Di ruang kontrol, Rain berteriak agar dia keluar, tapi sudah terlambat karena dia terjebak dalam ledakan. Kedua serangan itu bertabrakan dalam ledakan yang dahsyat. Wujud monster Kasai berjuang untuk tetap berdiri, tapi Selina melancarkan rentetan serangan baru. Tombak energi itu mengenai sasarannya, menusuknya, tapi meski tertusuk, matanya menyala dengan perlawanan. Selina mendekat untuk melancarkan pukulan terakhir. Dia mendaratkan tendangan dahsyat yang menghancurkan arena. Selina berdiri di atasnya mengakui bahwa Leo benar tentang potensi penghancurannya. Matanya bersinar saat dia bersiap untuk melepaskan kekuatan pamungkasnya. Penyalaan jiwa. Tapi sebuah tangan tiba-tiba meraih senjatanya, menghentikannya seketika. Leo dan Rain telah memasuki simulasi, mengakhiri pertarungan. Leo menyeringai, mengatakan padanya tidak akan ada pembunuhan hari ini. Dia bilang dia menemukan anak tersesat dengan potensi yang serius. Dia menatap Kasai, mengakui bahwa dia perlu sedikit polesan. Tapi untuk mengalahkan Yomra, orang yang bertanggung jawab atas begitu banyak penderitaan, mereka akan membutuhkan monster di pihak mereka. Sementara itu, di dunia nyata, rekan setim mereka yang terluka, Haru, sedang menjalani operasi darurat. Rain duduk sendirian, mengakui kebenciannya yang mendalam terhadap rumah sakit. Dia mencemooh janji-janji kosong harapan yang selalu mereka tawarkan. Karena apapun yang terjadi, hasilnya tidak pernah dalam kendalimu. Seorang wanita menerobos masuk dengan putus asa menanyakan kabar rekan mereka, tapi ekspresinya sudah menunjukkan penyesalan yang mendalam saat dia meminta maaf. Rain mendongak, wajahnya menunjukkan ketakutan yang tabah. Dia mengonfirmasi ketakutan terburuknya. Teman mereka tidak selamat, dan nyawa lain hilang di bawah pengawasannya. Adegan beralih ke pengarahan untuk misi baru, Operasi Naraka. Wajah baru, Carrie Wolf, tampak sangat bosan dengan prosesnya. Pemburu peringkat 2 tamu sudah melihat semuanya. Pemburu lain, Ashley Johnson, menyuruh Carrie untuk bersikap baik. Rain menyela, menyuruh Carrie untuk membuat kesan yang baik, sementara pemburu peringkat 1, Vikram Han, dengan tenang menyuruhnya diam. Kepala NYPD Jason White bertanya tentang rekrutan baru mereka, dan Kasai Mura, yang sekarang menjadi pemburu peringkat S, memperkenalkan dirinya. Leo memulai pengarahan, menjelaskan perekrutan Kasai adalah kuncinya. Dia mengungkapkan bahwa Kasai pernah menjadi bagian dari lingkaran dalam Yomra, yang membuatnya mendapat tatapan sangat tajam dari rekan kerja barunya. Rain menjaminnya, mengatakan dia sangat penting dalam pembunuhan Seung Min, tapi Carrie mencemuh meragukan si cemen ini bisa melakukannya. Tapi Kasai menyela pengarahan dengan sebuah pertanyaan untuk Leo. Dia ingin tahu mengapa kepala NYPD ada di sini, mengingat mereka baru saja lari dari para petugasnya. Sang kepala menjelaskan bahwa setelah 4 orang tewas di East Village, dia berada tepat di tempat yang seharusnya. Dia menyalahkan Kasai sepenuhnya, bertanya berapa banyak lagi yang akan tewas karenanya. Kasai hanya bisa bertanya apakah semua ini akan berujung pada penangkapannya. Sang kepala mencemuh, mengatakan jika itu terserah padanya, nasib Kasai akan jauh lebih buruk. Tapi dia tersenyum, menjelaskan NYPD dan para pemburu jiwa memiliki kemitraan khusus, kau tahu, demi kebaikan yang lebih besar. Jadi tidak, dia di sini bukan untuk menangkapnya untuk saat ini. Sebuah suara dari kerumunan mengejek kemajuan mereka, menyebut Kasai anjingnya Yomra. Leo mengabaikan sindiran itu dan melanjutkan, mengungkapkan Seung Min adalah salah satu algojo top Yomra. Leo melanjutkan,
menguraikan hierarki yang diketahui dari organisasi Yomra. Tapi Kasai menyela, menyatakan intel mereka sama sekali salah. Dia menjelaskan bahwa Rei si Iblis meninggal 3 tahun lalu, dan orang kedua yang sebenarnya adalah putra Yomra, Engine. Nama itu sepertinya tidak asing bagi Leo. Kasai menjelaskan bahwa Engine menghilang lebih dari 1 dekade yang lalu, tapi Carrie tidak percaya, mempertanyakan kepercayaan mereka pada mantan kriminal. Ryan berpendapat bahwa jika Kasai membuat mereka selangkah lebih dekat, dia sepadan. Ashley menunjukkan risiko yang jelas bahwa dia adalah agen ganda. Tapi Selina tidak setuju, mencatat bahwa menghancurkan jiwa seorang kawan adalah batas yang sedikit orang mau lewati. Dia berpendapat bahwa menghancurkan jiwa adalah tindakan serius, dan Vikram setuju, menganggap kepadatan jiwanya yang luar biasa mencurigakan untuk seorang pendatang baru. Dia menunjuk rekaman keadaan mengamuk Kasai, meragukan klaim amnesianya dan menyarankan itu adalah sifat aslinya. Kasai akhirnya angkat bicara, lelah dengan sikap dingin mereka. Vikram menyuruhnya untuk mendapatkan rasa terima kasih mereka. Kasai membalas bahwa dia pasti orang yang asyik di pesta. Tapi komentarnya membuatnya ditodong pistol di wajah oleh pemburu lain. Kebuntuan yang tegang itu diinterupsi oleh agen lain dengan pedang besar. Kasai hanya menyeringai, menawarkan untuk melanjutkan pertarungan di luar. Ryan menghela napas mengeluh bahwa dia selalu harus membela si bodoh ini. Tapi Leo menenangkan suasana, memberitahu mereka tidak akan ada pertarungan di ruangan itu. Dia mengumumkan keputusannya untuk mempercayai Kisai untuk saat ini. Dia bertanya apa ada yang keberatan dan para pemburu terdiam. Tapi Kisai punya satu syarat sebelum dia setuju membantu. Dia ingin mengambil kenang-kenangan orang tuanya dari apartemennya. Leo hanya menyeringai, menyebut anak itu lemah. Kasai hanya berkata bahwa jika menyangkut keluarga, dia tidak bisa menolak. Leo setuju menugaskan Selina, Ashley, dan Carrie untuk mengawalnya. Dan begitu Kasai mendapatkan apa yang dia butuhkan, perburuan yang sesungguhnya akan dimulai. Sebuah ingatan tentang konfrontasi masa lalu melintas. Sebuah suara teringat bagaimana Kasai bahkan tidak gentar saat ditodong senjata. Seorang pemburu baru dengan rambut 2 warna menyeringai, menyebut anak itu gila tapi punya hati. Dia duduk di samping ranjang seorang wanita yang tidak sadarkan diri, memberitahunya bahwa wanita itu akan menyukainya. Ekspresinya menjadi gelap saat dia mengakui bahwa banyak rekannya yang telah tewas. Dia lelah melihat mereka semua gugur. Kembali ke masa kini, Selina memimpin Kasai, bersumpah tidak akan membiarkannya mengalami nasib yang sama. Kasai bertanya apakah yang lain akan datang, tapi Selina bilang tidak karena 2 pemburu lain menunggu di bawah, siap menghabisinya jika dia mencoba lari. Kasai dengan sinis menyinggung kepercayaan mereka, dan Selina membenarkan bahwa mereka tidak percaya sama sekali. Ya, nggak heran, Kasai melangkah maju, akhirnya kembali ke gedung apartemennya. Dia mendapati pintunya disegel dengan garis polisi. Gagal sudah rencana kembali diam-diam. Dia benar-benar lelah, hanya ingin hari ini segera berakhir. Dia memasukkan kunci ke lubang kunci siap mengambil kenang-kenangannya, tapi matanya menyipit, secercah kecurigaan melintas di wajahnya. Dia tidak tahu apa yang menantinya di sisi lain, karena apartemennya dipenuhi preman bertopeng Yomra. Pintu terbuka lebar dan penyergapan pun dimulai, tapi merekalah yang terkejut. Pemimpin preman itu hanya bisa terpaku saat anak buahnya dijatuhkan. Saat Kasai melayangkan pukulan yang menghancurkan topeng dan tulang, preman itu terlempar menabrak dinding. Dia mendarat di tengah puing-puing mengutuk nasib sialnya karena 2 preman bertopeng lainnya sudah membidik. Dia hanya tertawa, bertanya apa mereka bisa berhenti menghancurkan apartemennya. Tapi saat si preman membidik, seorang pemain baru bergabung dalam pertarungan. Itu Carrie, dan dia melumpuhkan ancaman itu dengan efisiensi yang kejam. Pria terakhir yang tersisa hanya bisa menatap kaget saat Kasai menerjang ke depan. Dia menjatuhkan penyerang terakhir dengan serangan dahsyat. Sebuah peluru melesat melewatinya, tapi dia bahkan tidak bergeming. Dia hanya berbalik ke arah Kasai, mengatakan padanya kalau dia hampir terlalu lambat. Dia meminta maaf atas kerusakan yang akan dia sebabkan, berjanji untuk menebusnya pada preman terakhir. Dengan mengirimnya lurus menembus lantai, Kasai bertanya apakah itu sudah semuanya, dan Carrie memastikannya. Dia menyeringai bertanya apakah mereka temannya. Kasai hanya bisa memberikan sangkalan yang canggung. Dia menjelaskan mereka adalah anak buah Yomra yang dikirim untuk menyelesaikan pekerjaan. Saat dia mencari kenang-kenangannya, Carrie mendokumentasikan kekacauan itu. Dia melihat sebuah poster, terkejut ternyata dia mahasiswa biasa. Dia mengabaikannya, membuka sebuah kotak dan meminta waktu sejenak. Dia mengeluarkan liontin emas dengan tali sederhana, kenangan ulang tahun ke-6-nya, hadiah dari orang tuanya, hari terbahagia dalam hidupnya, yang kini menjadi pengingat yang pahit manis. Dia menggenggamnya di dada, merasa lebih dekat dengan mereka dari sebelumnya. Carrie mengawasi dari kejauhan, berharap risikonya sepadan, tapi matanya tiba-tiba melebar waspada, saat seberkas energi besar menembus jendela. Dia menerjang Kasai ke lantai sambil mengeluh bahwa perjalanan ini sudah tidak sepadan dengan masalahnya. Dia menindihnya, menyuruhnya untuk tetap merunduk dan bersembunyi karena di suatu tempat di luar sana seorang penembak jitu mengincar mereka. Ledakan lain menerobos ruangan,
nyaris mengenai Carrie. Dia menahan Kasai saat tembakan itu melintas tepat di antara mereka. Energi itu mendesis, meretakan dinding hanya beberapa inci dari wajah mereka. Dia sangat marah, menuntut untuk tahu siapa lagi yang mengejarnya. Tapi Kasai sudah punya dugaan kuat siapa orangnya. Dari atap gedung terdekat, seorang pemain baru mencemu gangguan itu. Itu Shark, penembak jitu terbaik Naraka, dan dia di sini untuk Kasai. Dia membidik, menyatakan mereka punya urusan yang harus diselesaikan. Adegan beralih ke masa lalu, menunjukkan Kasai yang lebih muda dilempar ke dinding. Shark yang lebih muda mencengkeramnya, menyeringai tentang posisinya di kru Yomra. Shark menyeringai, mengejek kesombongan Kasai. 5 tahun lalu, dia mengamuk karena mencoba bergabung dengan lingkaran dalam Yomra. Kasai dengan tenang mengakui bahwa Shark adalah pembunuh yang terampil, tapi dia mempertanyakan kenapa Yomra mempercayai seseorang yang mudah dibeli. Kembali ke masa sekarang, Shark merasa ironis bahwa Kasai adalah pengkhianatnya, mengatakan dia akan melakukannya secara gratis. Dia melihat 2 pemburu lainnya berlari di atap di bawah, dan tanpa ragu, dia membidik dan menembak. Carrie dan Ashley hanya bisa menatap kaget pada serangan mendadak itu. Ledakan itu menghancurkan gedung dan membuat Shark terpental. Dia jatuh di udara, benar-benar lengah, tapi Carrie sudah ada di sana untuk menyambutnya dengan tendangan brutal. Ashley mengenali penyerang mereka sebagai Shark, sebuah fakta yang dikonfirmasi oleh Carrie. Ashley tampak terkesan dengan gerakannya, yang membuat Carrie kesal. Dia menyatakan bahwa dialah yang akan mengalahkannya. Shark melarikan diri, mengeluh tentang perlengkapannya yang berat. Dia mendarat dengan keras di atap di bawah, menggunakan senapannya untuk membuka jalan saat dia kabur. Dia melompat dari gedung, menjatuhkan tas sebagai umpan. Tas itu mendarat tanpa membahayakan di tempat sampah di bawah. Gagal sudah rencana itu. Saat dia menabrak jendela, membawa pertarungan ke dalam, Ashley hanya bisa menatap terkesan oleh lompatan yang luar biasa itu. Dia memanggil Carrie, menyarankan agar mereka memutar untuk memotong jalan kaburnya, tapi Carrie sudah melakukan lompatan beraninya sendiri. Dia menabrak jendela, mengambil pendekatan langsung. Ashley hanya tersenyum dan memutuskan dia akan lewat tangga saja, kau tahu, seperti orang normal. Di jalanan, Kasai menuntut untuk tahu siapa penyerang mereka. Dia menjelaskan bahwa Shark adalah seorang pembunuh yang tumbuh bersamanya, salah satu penembak jitu terbaik di dunia. Sebuah ingatan mengungkapkan bahwa Shark adalah orang yang mengajarinya segalanya tentang senjata api. Dia menyadari bahwa jika Yomra mengirim Shark, mereka benar-benar ingin dia mati. Dan di atas, Carrie lebih dari siap untuk pertarungan itu. Carrie berkomentar bahwa teman-teman lamanya sepertinya sangat toksik. Di dalam, dia mengejar Shark, meminta istirahat sejenak. Mereka berdua berlari kencang melewati bagian dalam gedung. Shark tampaknya setuju, mendarat di meja terdekat, tapi dia langsung membidik, siap mengakhiri pengejaran itu. Carrie menyadari kesalahannya saat dia menatap laras senapan. Sepertinya dia tak suka istirahat yang diwajibkan serikat. Dia melepaskan ledakan energi besar dari senapannya. Carrie mengintip dari balik puing-puing, tidak terkesan. Ruangan itu hancur total akibat serangan itu. Dia berdiri, mengutuk kecenderungan destruktif lawannya. Shark melanjutkan pelariannya menuju kereta bawah tanah. Sementara itu, Leo duduk bersama Vikram, yang mempertanyakan keputusannya untuk merekrut Kasai. Vikram menyebut anak itu tidak menentu, bertanya-tanya mengapa Leo mempercayai mantan narapidana. Tapi Leo tidak peduli, mengatakan dia akan merahasiakannya sampai misi selesai. Vikram bingung, mengira ini hanyalah perjalanan pulang yang sederhana bagi Kasai. Leo mengingatkannya bahwa setelah kematian Seungmin, tidak ada yang akan menjadi sederhana. Dia menyeringai, mengungkapkan, ini semua adalah ujian kesetiaan sejati Kasai. Dia menambahkan bahwa dia tidak bisa selalu ada untuk memeriksa setiap rekrutan baru. Lupakan soal departemen HRD yang ramah. Kembali ke pengejaran, Shark berhasil mencapai peron tepat pada waktunya, tetapi dia malah bertemu dengan kelompok preman lain yang bertanya-tanya tentang teman-teman baru Kasai. Shark memeriksa ponselnya, ekspresinya menjadi masam. Pintu kereta tertutup, menguncinya di dalam. Dia mencoba mengirim info intel tentang sekutu baru Kasai tetapi tidak ada sinyal. Dia marah karena kereta bawah tanah bisa menggagalkan misi canggihnya, sepertinya beberapa masalah memang universal. Matanya menyipit, frustrasinya berubah menjadi tekad. Tapi bukan hanya dia yang punya agenda di kereta ini. Seorang pria berambut putih bertanya apakah dia mengalami masalah dengan ponselnya. Shark hanya menyeringai, mengenali saingan lamanya. Dia menghitung punya waktu 3 menit sampai kereta mencapai pemberhentian berikutnya, dan lawannya punya waktu yang sama untuk menghentikannya mengungkapkan rahasia mereka. Shark menyatakan dia hanya butuh 1 menit untuk menyelesaikan ini. Penghitung waktu pembunuhan muncul, menghitung mundur dari 3,5 menit. Adegan beralih ke masa lalu yang jauh lebih kelam. Seorang pria berlutut memohon ampun setelah memasuki wilayah Yomra. Dia memohon belas kasihan pada Shark muda yang diperban dan rekan-rekannya. Tetapi wajah pembunuh muda itu dingin tanpa ekspresi. Pria itu menjelaskan bahwa dia hanya mencoba membayar tagihan medis istrinya. Dia berteriak, berjanji tidak akan menjadi masalah lagi, tetapi permohonannya dijawab dengan akhir yang brutal.
Sepertinya HRD tidak menerima cerita sedih hari itu. Pemimpin mereka hanya menyatakan bahwa iblis seperti mereka tidak akan pernah berubah. Pemimpin itu menyuruh Kasai muda yang diperban untuk pergi, sementara Shark diperintahkan untuk membereskan sisa keluarga itu. Pembunuh muda itu berdiri di tengah-tengah akibat yang brutal. Dia berbalik terkejut mendapati Kasai masih di sana. Anak laki-laki itu duduk sendirian, jelas terguncang oleh kejadian itu. Dia bertanya mengapa Shark harus melenyapkan semua orang. Shark mensemuh, mengatakan dia pikir mereka telah menghilangkan kelembutan itu darinya. Kasai berargumen bahwa keluarga pria itu tidak ada hubungannya. Tetapi ekspresi Shark hanya mengeras dengan rasa jijik, sama sekali tidak menunjukkan penyesalan atas tindakannya. Dia menjelaskan tugas mereka adalah membungkam siapapun yang menantang Yomra. Dia memperingatkan Kasai muda bahwa empati adalah pembunuh para pembunuh, sebuah pelajaran yang dia suruh untuk dipelajari sebelum hal itu membunuhnya. Dia mencengkeram anak laki-laki itu, mengklaim bahwa semua yang mereka lakukan adalah demi keluarga. Kembali ke masa kini, kedua pembunuh itu berhadapan di kereta yang bergerak. Ashley tahu dia harus menghentikan Shark sebelum dia menembak, tapi Shark hanya menyeringai, yakin bahwa jaga jarak sosial menguntungkannya. Ashley memindai gerbong mencari pengalih perhatian apapun. Dia membutuhkan sesuatu yang akan membuat setiap orang berpaling. Dan saat itu juga, seorang penumpang baru lewat memberinya sebuah ide. Mata Shark melebar, bertanya-tanya apakah ada pemburu lain di kereta. Ashley berdiri dengan seorang wanita misterius, bertanya-tanya tentang rencananya. Tiba-tiba wanita itu menarik kerah bajunya, dan menariknya ke dalam aksi kemesraan di depan umum. Shark hanya bisa menatap, benar-benar lengah. Dan begitu saja, semua mata di gerbong tertuju pada mereka saat pintu kereta tertutup, menjerumuskan mereka semua ke dalam kegelapan terowongan karena tidak ada yang membuat orang berpaling seperti sesi ciuman mendadak. Dan di saat lengah itu, dia bergerak. Dalam kegelapan, Carrie melepaskan tendangan yang kuat. Shark hanya bisa meraung marah saat kakinya mendarat. Dia terlempar ke belakang dengan suara keras, dan dia mendongak mendapati dirinya benar-benar terpojok. Ashley bergerak, merebut ponsel dari tangannya. Dia menghancurkan perangkat itu, mengakhiri transmisi untuk selamanya. Sepertinya garansinya tidak mencakup itu. Shark hanya bisa memelotot, misinya gagal total. Ashley melanjutkan dengan pukulan brutal ke wajah. Sebuah ingatan melintas tentang Shark yang berpikir saingannya akhirnya kehilangan empati. Tapi suara Ashley bergema kembali, memanggilnya anak berhati lembut yang sama seperti dulu. Carrie menahannya dalam cengkeraman kuat, matanya menyala karena amarah. Ashley hanya bisa menonton, ekspresinya sendiri mengeras. Dari sudut pandang Shark yang memudar, saingannya menjulang di atasnya. Tapi bahkan saat kalah, tatapan sang pembunuh adalah racun murni. Saat kereta tiba di stasiun, pertarungan secara resmi berakhir. Pupus sudah harapan untuk perjalanan yang tenang. Shark terkulai, benar-benar tak berdaya. Ashley mengatur napas, adrenalinnya akhirnya mereda. Kekalahan itu memicu ingatan lain tentang masa lalunya dengan Kasai. Ashley mengakui bahwa mengalahkan pembunuh tingkat atas tidaklah mudah, tapi Carrie sudah beralih ke masalah berikutnya. Memberitahu Kasai misi mereka baru saja dimulai. Ashley memberitahu Kasai yang ragu-ragu, mereka tidak punya pilihan lain. Dia menjelaskan bahwa jika mereka tidak menghentikan Shark sekarang, jiwanya hanya akan berinkarnasi menjadi sesuatu yang lebih buruk. Kasai mendengarkan, ekspresinya mengeras dengan tekad. Ashley menjelaskan bahwa karena Kasai baru dalam hal ini, dia akan bertindak sebagai pengamat. Dia akan tinggal di belakang untuk menjaga tubuh fisik mereka di kereta. Kasai menutup matanya bersiap untuk lompatan jiwa keduanya, dan bersamaan dengan deru kereta, kesadarannya bergeser. Dia mendapati dirinya kembali di alam jiwa, siap untuk misi. Targetnya jelas, mengeksekusi jiwa Shark sekali, dan untuk selamanya, tapi jiwa Shark tampak hampir sendu. Mengomentari tujuan yang aneh itu, dia teringat sebuah karnaval di pantai di luar kota, kenangan akan momen damai yang langka bersama kru lamanya. Tapi dia tahu dia tidak akan pernah melihat surga itu lagi karena Kasai telah mengantarkannya langsung ke neraka. Wujud asli jiwanya adalah monster buas yang memanggil nama teman lamanya. Kasai memberitahunya bahwa dia telah menyakiti terlalu banyak orang. Monster itu mencibir, bertanya apakah Kasai berpikir dia adalah pahlawan sekarang. Dia menuduh Kasai telah mengkhianati keluarganya sendiri. Dia tidak percaya dia dikalahkan oleh anak kucing yang pernah dia bimbing. Tapi saat senjata jiwanya muncul, waktu untuk bicara telah berakhir. Kemarahan Kasai memuncak melihat kemunafikan itu. Monster itu menerjang maju dengan nekat. Kasai hanya bisa menonton, lengah karena kecepatannya. Jika dia akan kalah, dia bertekad untuk membawa Kasai bersamanya. Tapi Kasai ingat taktik mentor lamanya. Dia selalu menyerang kaki lebih dulu, sebuah gerakan klasik. Dia menghentikan serangan itu dengan cengkeraman yang kuat. Dia menahan monster itu, mengenali gaya yang tak asing lagi. Monster itu balas menatap, bertanya apakah dia ingat. Saat dia memaksa seorang anak yang ketakutan untuk menari. Dia menjadikan anak-anak musuhnya sebagai contoh sambil tersenyum. Kasai teringat kemunafikan kata-katanya tentang keluarga, karena Shark tak pernah peduli pada siapapun di luar lingkarannya. Itu adalah kenangan yang masih menghantui Kasai muda. Dia menyatakan tidak akan memberinya kesempatan untuk menyakiti orang lain.
Dengan ayunan kuat, dia bersumpah semua berakhir di sini. Tapi monster itu hanya mencibir, menolak dibunuh untuk kedua kalinya. Drone Carry bertanya kenapa dia memegang pegangan kereta bawah tanah, bukan senjatanya. Saat Selina menimpali, Kasai menyalahkannya pada demam panggung. Monster itu melepaskan semburan besar energi jiwa. Kasai hanya bisa menatap saat drone Selina menawarkan lebih banyak nasihat. Dia menggunakan tiang itu untuk menangkis rentetan serangan dan meneriakkan namanya dengan frustrasi. Monster itu mengejeknya, menyuruhnya menari demi nyawanya. Ledakan energi lain merobek gerbong kereta bawah tanah. Kasai terlempar di tengah ledakan yang kacau. Dia menangkis serangan, tapi monster itu memperingatkannya bahwa ini sudah berakhir. Tapi Kasai sudah muak dengan ejekan itu. Dia mengayunkan tiang itu ke bawah dengan amarah. Dia mengayunkan senjata seadanya itu dengan sekuat tenaga, menghantamkannya ke serangan monster itu. Dengan cengkeraman kuat, dia mendorong maju dan melayangkan pukulan brutalnya sendiri. Monster itu tampak terkejut dengan perubahan mendadak ini, tapi tinju Kasai mendarat dengan dampak yang menghancurkan. Monster itu terhuyung mundur, jelas merasakan pukulan itu. Kasai melompat ke udara, siap mengakhiri pertarungan. Tapi wujud jiwa Shark melepaskan serangan baru yang menjijikkan. Sepertinya itu salah satu cara menggunakan lidahmu. Kasai menghadapinya secara langsung, menusukkan tiang lurus menembusnya. Mata Kasai menyala dengan tekad yang membara. Monster itu melepaskan ledakan energi murni lagi, tapi Kasai menggunakan serangannya sendiri sebagai pijakan, menghancurkan senjata daruratnya akibat benturan itu. Ledakan yang terjadi merobek gerbong kereta bawah tanah. Dia terlempar ke belakang, lengannya berubah bentuk karena tekanan. Monster itu takjub betapa alaminya rasanya tubuh baru ini. Dia menyadari kekuatan ini selalu menjadi bagian dari dirinya. Jadi seperti inilah penampilannya di dalam. Kasai membalas bahwa ini hanyalah wujud sejati jiwanya, dan pada saat itu, dia menyadari sesuatu yang mengerikan tentang dirinya. Sebuah suara mengingatkannya bahwa mengakses kekuatannya seharusnya terasa alami, bahwa wujud jiwanya adalah diri sejatinya di semua kehidupannya. Dan saat dia meraih ke dalam dirinya, jiwanya akhirnya mengingat. Monster itu menyeringai, senang melihat lawannya tidak lagi takut karena dia ingin menghadapi Kasai dalam kondisi terbaiknya. Tiang darurat itu terlempar menembus ledakan. Kembali ke dunia fisik, kereta berhenti di stasiun. Dua pemburu baru tiba, memastikan mereka berada di tempat yang benar. Mereka melihat trio itu dengan si wanita yang mengomentari cara mereka yang tidak halus. Carry menjelaskan bahwa drone-nya telah dihancurkan, meninggalkan Kasai bertarung sendirian. Para pemburu baru menawarkan diri untuk ikut campur, tapi Ashley menghentikan mereka. Dia menjelaskan bahwa meskipun Leo dan Rain percaya pada potensi Kasai, ini adalah ujian untuk melihat apakah dia benar-benar bisa membunuh kawan lamanya. Sementara itu, Kasai melepaskan rentetan serangan yang ganas. Dia sadar bahkan dengan kepadatan jiwa yang lebih tinggi, dia hanya bisa menyalurkan sebagian kecil kekuatan itu ke senjatanya. Yang berarti hasilnya saat ini seimbang dengan serangan Shark. Tapi tanpa latihan, dia tidak tahu bagaimana cara meningkatkan kekuatan serangannya. Monster itu tiba-tiba lengah oleh kepulan asap. Seorang pemain baru muncul menjelaskan tantangan sebenarnya adalah alam itu sendiri. Ashley menjelaskan bahwa alam jiwa adalah tempat yang hidup dan dinamis. Dan saat dunia di sekitar mereka berubah menjadi air terjun yang deras, dia memperingatkan bahwa kau harus berevolusi bersamanya atau kau akan tertinggal. Kasai berteriak frustrasi, masih mencoba memahami semua ini. Tapi matanya menyipit dengan tekad baru. Dia melepaskan ledakan kuatnya sendiri, akhirnya memanggil senjatanya. Tapi wujud jiwa Shark adalah senjata hidup, senapan Atlantis. Ia melepaskan rentetan ledakan energi yang dahsyat, lupakan pertarungan yang adil. Dan dengan setiap meter jarak di antara mereka, keuntungan Shark sebagai penembak jitu semakin besar. Kasai tahu jika Shark berhasil menembak dengan bersih, semuanya akan berakhir. Tapi dia juga tahu cara terbaik untuk mengalahkan penembak jitu adalah dengan langsung menghadapinya. Monster itu terkejut dengan percepatannya yang tiba-tiba. Energi emas Kasai menembus rentetan serangan. Makhluk buas itu mengaum, menyebutnya gegabah karena menyerang langsung, tapi tinju Kasai mendarat dengan dampak brutal. Dia melanjutkannya dengan tendangan berputar yang kuat, membuat makhluk buas itu terhuyung-huyung karena pukulan itu. Jagoan kita memanfaatkan keunggulan, matanya menyala dengan tekad. Makhluk buas itu melepaskan ledakan besar energi biru, tapi Kasai melawannya dengan semburan emas miliknya sendiri. Kembali di dunia fisik, tim menyaksikan bentrokan itu terjadi. Dalam pertarungan kekuatan murni, yang memiliki kekuatan lebih tinggi, dialah yang akan menang, dan Kasai bertekad untuk menjadi pemenangnya. Kedua serangan itu bertabrakan dalam ledakan dahsyat, dan di balik asap, monster itu masih berdiri. Ashley panik, menuntut Selina untuk mengirimnya masuk untuk membantu. Dia berpendapat bahwa tes ini sudah berlangsung cukup lama, tapi Carry akhirnya mengerti mengapa Leo begitu tertarik. Dia baru sekali melihat kekuatan seperti ini sebelumnya, dan pemburu lainnya mengingatnya dengan sangat baik. Dia menjelaskan bahwa saat jiwa Kasai dalam bahaya, output energinya meroket ke tingkat yang luar biasa, dan tugas mereka adalah mencari tahu apa sebenarnya kekuatan itu.
Saat entitas kerangka raksasa mulai terbentuk di sekelilingnya, sebuah suara bergema dari makhluk emas itu yang akhirnya memecah keheningan. Sebuah penghitung waktu muncul, memberi mereka waktu kurang dari 2 menit. Tidak ada tekanan sama sekali, ya. Entitas itu berbicara langsung kepada Kasai, senang dia akhirnya tiba. Mata Kasai terbuka dengan cahaya keemasan. Entitas itu mengejeknya karena memihak para pemburu jiwa. Dia mengenali suara itu dari pikirannya dan menuntut identitasnya. Sosok berkerudung itu mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan. Itu adalah dirinya. Ia menjelaskan bahwa di setiap kehidupan, dialah satu-satunya yang konstan. Dengan kata lain, dia hanyalah reinkarnasinya saat ini. Dia bertanya apakah makhluk ini adalah jiwanya. Sebuah kesadaran mulai muncul. Dia teringat wujud mengamuknya, menyadari bahwa itu adalah entitas ini. Entitas itu membenarkannya saat Kasai berteriak bahwa tubuhnya adalah miliknya sendiri. Tetapi jiwa itu hanya tertawa, mengatakan dia seharusnya lebih bersyukur. Pupus sudah harapan untuk monolog batin yang ramah. Entitas itu mengklaim bahwa tanpa kekuatannya, mereka sudah lama hancur. Ia memperingatkan bahwa Kasai harus belajar menggunakan kekuatan mereka atau mereka berdua akan binasa. Ia menjelaskan bahwa senjatanya adalah Infinity Cannon miliknya, yang menyalurkan kepadatan jiwanya menjadi kekuatan murni. Meskipun kebanyakan jiwa memiliki kepadatan yang tetap, ia mengatakan bahwa mereka berbeda. Ia menjelaskan bahwa dengan menggunakan kekuatannya akan meningkatkan kepadatan jiwanya, yang kemudian meningkatkan kekuatannya. Ini baru namanya siklus umpan balik positif. Kasai akhirnya mengerti mengapa Rain berkata kepadatan jiwanya meroket. Dia bertanya apakah entitas itu mengambil alih saat bertarung dengan Selina, dan entitas itu mengonfirmasi bahwa ia hanya mengendalikannya sebesar 10%. Sebuah bayangan wujud mengamuknya muncul, sebuah petunjuk dari potensi sejatinya. Entitas itu menyombongkan diri bahwa dengan kekuatan penuh, Selina tidak akan bertahan sedetik pun. Ia menjelaskan bahwa kekuatannya masih jauh dari kekuatan aslinya, menanyakan mengapa Kasai berpikir ia belum mengambil alih sepenuhnya. Entitas itu mengungkapkan bahwa ia masih terluka dari pertempuran di kehidupan masa lalunya. Ia membutuhkan Kasai untuk menjaga mereka tetap aman selagi ia pulih. Kasai bertanya mengapa para pemburu jiwa mengincar mereka. Jiwa itu mencibir, mengatakan itu karena mereka berbeda. Pupus sudah harapan untuk pemandu roh yang membantu. Ia menyatakan sudah waktunya untuk kursus kilat pertarungan jiwa. Dan dengan itu, Kasai terlempar ke air terjun di bawah. Sebuah mekanisme terpasang di dalam jiwanya, melepaskan ledakan energi emas yang dahsyat. Wujud jiwa Shark mendongak, terkejut dengan perkembangan baru ini. Ledakan itu menembus air dengan kekuatan yang luar biasa. Wujud baru Kasai menatap tajam, jelas sedang mengalami hari yang buruk. Dia melepaskan ledakan energi yang dahsyat saat jiwa Shark mengaum frustrasi. Serangan itu menancapkan monster itu ke dinding, tetapi masih belum cukup untuk mengakhirinya. Senjata jiwa barunya muncul, berderak dengan kekuatan emas. Makhluk buas itu menyerang maju menyatakan ini adalah pertempuran terakhir, tetapi alam jiwa bergeser lagi karena, tentu saja, memang begitu. Kasai menembakkan ledakan lain, bertekad untuk mengakhiri ini dengan cepat. Kembali di kereta, para pemburu lain menyaksikan dengan ngeri saat energi melonjak. Pemburu wanita itu menyadari waktu mereka hampir habis. Siklus reinkarnasi dimulai, mengancam akan menarik Kasai bersamanya. Pemburu baru itu berdebat bahwa mereka harus menarik Kasai keluar sekarang, tapi Ashley menyuruhnya berhenti, membiarkan tesnya berlanjut. Kembali ke alam jiwa, Kasai mengakui jiwanya jauh dari kata suci. Dia mengerti ketidakpercayaan mereka, sambil bertanya-tanya tentang kehidupan masa lalunya. Tapi jika ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk melakukan sesuatu yang baik, dia bertekad untuk menyelesaikannya sampai akhir. Monster itu balas mengaum bahwa tidak ada penebusan untuknya. Kasai menghentakkan kakinya, menghancurkan tanah di bawahnya. Monster itu meniru kuda-kudanya, siap untuk bentrokan terakhir. Saat mereka menyerang, jiwa Shark berteriak bahwa mereka berdua akan hancur bersama, dan waktu terus berjalan dengan sisa kurang dari 1 menit. Adegan beralih ke Kasai yang lebih muda, berlumuran darah tetapi menantang. Suara Shark bergema, memanggilnya bocah tidak tahu terima kasih. Dia menyeringai bahwa sudah terlambat bagi Kasai untuk cuci tangan. Kasai bersikeras bahwa dia tidak lagi termasuk dalam dunia itu, tetapi Shark hanya menyeringai, mengatakan dia hanya mengikuti perintah bos. Mereka berdua menyerang. Diri mereka di masa lalu terkunci dalam pertempuran. Dan di masa sekarang, jiwa mereka melakukan hal yang sama. Monster itu mengayunkan cakar besarnya dengan kekuatan dahsyat, tapi Kasai menahan serangan itu, senjata emasnya bertahan dengan kuat. Pukulan Kasai mendarat, membuat monster itu terpental. Monster itu terlempar ke belakang oleh kekuatan pukulan itu. Adegan beralih ke diri mereka yang lebih muda, terkunci dalam pertarungan brutal yang sengit, pertarungan yang bergema selama bertahun-tahun di antara mereka. Kembali ke alam jiwa, Kasai melepaskan semburan energi emas. Di masa lalu, Shark menghindari serangan dahsyat yang serupa. Dia membalas dengan tendangan dahsyatnya sendiri. Sepertinya dia tidak suka dengan perubahan karier Kasai. Pecahan senjata yang patah berjatuhan ke lantai. Shark yang lebih muda berdiri di atasnya,
marah karena dia terpaksa melakukan ini. Shark menawarinya satu kesempatan terakhir untuk kembali dan pulang, tapi mata Kasai menyala dengan tekad tahu dia tidak bisa melakukannya. Mereka berdua bentrok dalam pertarungan yang brutal dan sengit. Diri mereka di masa lalu terkunci dalam kebuntuan yang sengit dan berdarah. Dan di alam jiwa, Kasai melepaskan tebasan yang dahsyat. Lengannya berderak dengan kekuatan gelap yang tak terkendali. Monster itu membalas serangan dengan serangan balasan yang ganas. Dampaknya mengirimkan gelombang kejut yang brutal ke seluruh alam jiwa. Kedua petarung kelelahan, tetapi tak satu pun yang mau mundur. Dengan lonjakan kekuatan terakhir, Kasai menerjang maju untuk mengakhirinya. Di masa lalu, Kasai menangkis tendangan kuat dari mantan mentornya, tetapi Shark menemukan celah dan melancarkan serangan brutal. Kasai mengeluarkan raungan kesakitan yang murni. Shark mencengkeramnya, wajahnya sendiri bagai topeng kemarahan. Keduanya terpental akibat benturan itu, tetapi Shark juga menerima pukulan telak. Kasai menyambar pedang lawannya. Dia melepaskan ayunan terakhir yang putus asa. Matanya menyala dengan tekad dingin yang tak tergoyahkan, dan Shark membalas tatapannya dengan intensitas yang sama. Monster itu melepaskan satu serangan putus asa terakhir, tetapi disambut dengan ledakan besar energi keemasan. Monster itu meraung, bertanya apakah Kasai akan membunuhnya begitu saja seperti yang dia lakukan pada Xiangmin. Dia mencibir bahwa Yomra mengajarinya dengan baik, membuatnya berbalik melawan keluarganya sendiri. Kedua serangan itu berbenturan dalam ledakan kekuatan yang dahsyat. Jiwa Shark menyebutnya anjing bodoh yang mengikuti siapapun yang menawarkan cerita yang enak didengar. Dia bertanya apa yang dijanjikan teman-teman barunya hingga membuatnya berkhianat. Program loyalitas tamu menjadi sangat kompetitif. Dia bertanya-tanya apakah Kasai pernah berpikir bahwa mereka hanya menganggapnya sebagai senjata. Dengan raungan terakhir, dia bertanya apakah meninggalkan keluarganya membuatnya merasa menjadi pria yang lebih baik. Tetapi mata Kasai menyala dengan tekad dingin yang tak tergoyahkan. Dia tahu para pemburu jiwa hanya memanfaatkannya, tetapi dia juga tahu bahwa mereka benar. Jiwa-jiwa seperti miliknya tidak pantas mendapatkan kesempatan kedua. Dan dengan penerimaan itu, matanya menyala dengan cahaya baru. Monster itu terperangkap dalam semburan kekuatan mentah. Saat Kasai melepaskan ledakan emas terakhir, sebuah segel aneh bersinar di senjatanya di detik-detik terakhir. Dia memanfaatkan kekuatan lamanya, melepaskan seni Reaper, sebuah teknik dahsyat yang disebut Pele Infinity. Dan begitu saja, waktunya habis. Dalam kehampaan, jiwa Shark bertanya apakah ini benar-benar pilihan Kasai. Kasai meminta maaf pada teman lamanya Jun, tapi mengatakan dia tak bisa membiarkannya menyakiti orang lain. Tapi Jun mencibir, mengingatkannya bahwa tangannya juga sama kotornya. Dia bertanya mengapa Kasai yang pantas mendapatkan kesempatan kedua. Dia memperingatkan bahwa penghakiman akan datang, terutama sekarang setelah seseorang telah kembali. Dia mengungkapkan bahwa dia sedang membicarakan pewaris sejati Yomra, sebuah nama yang membuat darah Kasai berdesir dingin, Engine. Jun berjanji bahwa Engine akan memburu Kasai dan teman-teman barunya. Jiwa lain muncul saat Jun berkata mereka akan menunggunya di sisi lain. Dan dengan ucapan selamat tinggal terakhir yang mengerikan, jiwanya akhirnya terhapus. Mata Kasai sontak terbuka, pikirannya masih kacau akibat pertarungan itu. Dia terbangun dengan kaget, memanggil nama temannya, tapi wajah baru menyambutnya dan bertanya apakah dia menikmati tidurnya. Pria itu menjelaskan bahwa ini adalah ruang medis pemburu jiwa, dan Kasai telah pingsan selama 5 hari. Pemuda kita terkejut, tapi pria itu mengingatkannya bahwa melawan monster jiwa sangat menguras tenaga. Kasai menunduk, kenyataan kemenangannya akhirnya meresap. Dia teringat wujud mengerikan teman lamanya dan kekuatan dahsyat yang harus dia lepaskan untuk menghentikannya. Pria itu membenarkannya, mengatakan bahwa jiwa Shark telah lenyap selamanya. Dia memberitahu Kasai agar tidak merasa bersalah atas apa yang harus dilakukannya. Pria itu mengingatkannya bahwa jika dia tidak menyelesaikan tugasnya, banyak orang lain akan menderita di tangan Shark. Kasai tahu itu, matanya terpejam erat, tapi pria itu setuju bahwa hal itu tidak membuat pilihan menjadi lebih mudah. Kasai melihat sebuah buket bunga dan bertanya apakah itu hadiah semoga lekas sembuh darinya, tapi kilas balik mengungkapkan bahwa itu dari Selina dengan cara yang sangat belak-belakan. Pria itu menjelaskan Selina merasa bersalah karena mengirimnya masuk sendirian, dan pada akhirnya, dialah yang menariknya keluar. Beberapa saat sebelum dia hilang dalam siklus reinkarnasi, pria itu hanya tersenyum, senang bahwa semuanya berakhir baik-baik saja. Sangat santai menanggapi kematian jiwa yang hampir permanen. Pria itu memberitahu Kasai bahwa dia akan pergi ke pengarahan, tapi pemuda kita langsung bertanya apakah itu tentang Naraka. Dia menolak untuk tinggal diam, matanya menyala dengan tekad baru. Pria itu hanya menyeringai, mengakui bahwa dia tahu Kasai akan memaksa. Pintu ruang pengarahan berderi terbuka saat dua sosok datang terlambat. Leo tampak kurang senang melihat Rain mengganggu rapat. Rain hanya menyeringai menjelaskan bahwa Kasai ingin ikut serta. Kasai menyapa rekan-rekan barunya dengan pelan, tetapi Ashley segera memeluknya, mengakui bahwa dia sepenuhnya salah tentang Kasai. Carrie setuju, mengatakan pertarungannya melawan Shark membuat mereka sangat tegang. Candaan ramah itu berlanjut, membuat Kasai bingung dan canggung. Sepertinya beginilah rasanya punya rekan kerja. Ashley menggoda pemburu lain,
menyuruhnya untuk tidak cemburu. Kasai berbalik masih mencerna sambutan yang tiba-tiba ini. Seorang pemburu baru menyapanya. Menebak dia bertanya-tanya mengapa dia bertarung sendirian, tetapi Kasai memotongnya. Mengatakan dia mengerti ketidakpercayaan mereka. Dia bersumpah akan terus membuktikan diri kepada mereka dan dirinya sendiri bahwa dia bisa menjadi orang baik. Pernyataannya yang tulus sepertinya menyentuh hatinya. Seringai Leo yang meresahkan muncul, menyatakan Kasai terlihat cukup sehat, tetapi dia memberikan peringatan keras tentang dikirim kembali ke ruang medis. Sebuah syarat yang Kasai terima dengan teriakan penuh tekad. Leo melanjutkan pengarahan. Dua anak buah utama Yomra sekarang telah dicoret dari daftar mereka. Tetapi di sisi lain kota, seseorang tidak menerima kabar itu dengan baik. Di ruang takhta yang mewah, seorang pemimpin mengetahui bahwa Kyungmin dan Jun telah tumbang hanya dalam 1 minggu. Seorang pria berambut hijau melapor langsung kepada Tuan Yomra yang berwibawa. Dia mengungkapkan bahwa sesaat sebelum kematiannya, Jun mengirim pesan terakhir tentang sekutu baru Kasai. Pesan itu menggambarkan sebuah kelompok terlatih militer dengan pakaian merah dan hitam. Dia menghubungkan mereka dengan sekelompok pembunuh bayaran misterius. Dan berkat pelacak di tas Jun, dia bahkan punya lebih banyak informasi. Sepertinya umpan itu tidak sia-sia. Dia menunjukkan sebuah foto yang diambil Shark saat para pemburu tiba di apartemen Kasai, dan Yomra menyadari ini adalah kelompok yang sama yang diperingatkan oleh putranya, Enjin. Seringai jahat merekah di wajah Yomra saat dia akhirnya menyebut nama musuh-musuhnya. Dia memerintahkan anak buahnya untuk membagikan informasi baru ini kepada rekan-rekan mereka, yang menyatakan bahwa jika para pemburu jiwa datang untuk mereka, mereka akan memburu para pemburu itu lebih dulu.